Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir dan juga klik di video ini. Kali ini kita bakal bahas kelanjutan dari apa yang udah aku rangkum kemarin di ajang pageant, khususnya di top 6 pageant in the world. Nah, kali ini kita nggak akan bahas bagaimana kontestan dan juga bagaimana kriteria seorang beauty pageant yang bakal join ke ajang pageant. Akan tetapi kita bakal bahas tentang bagaimana award ataupun hadiah yang didapat oleh queen-queen yang ada di seluruh dunia, khususnya di 5 ajang pageant di dunia. Bukan 5, kayaknya 6. Ya, 6. Kalian penasaran apa saja yang didapat oleh seorang beauty queen jika memenangkan dan juga masuk ke semi-finalis ajang kecantikannya di internasional masing-masing? Simak terus video berikut ini ya. Jangan di skip, tonton sampai habis. Video sebelum lanjut, apa salahnya jika teman-teman memberikan like, komen, dan juga share. Dan juga yang sangat berharga adalah subscribe dari teman-teman semua untuk tetap bisa membantu channel ini agar tetap hidup dan juga bisa melanjutkan kehidupannya ke depan, membahas hal-hal informatif dan juga aktual lainnya yang bisa teman-teman dapat dari channel ini. Dan gak lupa juga, teman-teman semua bisa request hal apa yang bakal aku bahas ke depan melalui via DM ataupun Instagram ataupun chat langsung ke aku di WhatsApp aku juga bisa, ataupun langsung komen di bawah ya. Nanti request teman-teman semua bakal aku bahas di kedepannya lagi dan bakal aku masukin wishlist untuk bisa kita bahas satu persatu sampai tuntas. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita lanjut ke pembahasan utamanya ya. Lanjut. Nah, yang namanya ajang kompetisi tentunya ada penghargaan yang diberikan kepada seseorang jika telah memenangkan ataupun masuk ke dalam semi-finalis sebuah ajang ataupun lomba yang diadakan oleh siapapun, ya enggak? Nah, sama halnya dengan ajang beauty pageant, bakal ada sebuah penghargaan dan juga hadiah yang bakal diberikan kepada pemenang-pemenang yang terdapat di pageantnya masing-masing. So, bagi yang pertama kita bakal bahas tentang satu ajang yang ada di dunia, yaitu Miss World. Seperti yang aku udah kupas di video sebelumnya, kalian bisa klik di sini nih. Ajang ini tuh merupakan sebuah ajang yang paling tertua di dunia dan merupakan ajang yang sangat besar dan diikuti oleh 100 negara lebih di seluruh dunia. So, nggak heran tuh kalau misalnya ajang ini tuh memberikan penghargaan yang sangat spektakuler kepada si pemenang ataupun top 5 ataupun semi-finalis dari orang-orang yang mengikuti ajang ini. Untuk pemenang utamanya bakal mendapatkan satu hadiah Blue Crown, yang crownnya seperti ini, satu buah sash, dan juga gaji selama 1 tahun bulanan dan berkesempatan untuk tinggal di London selama 1 tahun. Rezeki ya nggak sih kalau menang ajang ini bisa tinggal di London. Semua orang impian untuk tinggal di London, apalagi kan kalau di London itu adalah salah satu adik kuasa yang ada di dunia. Jadi pengen jadi pemenang dari salah satu ajang ini. Nah, untuk informasinya bahwa Blue Crown yang didapat oleh si pemenang ajang ini tidak selamanya menjadi milik si pemenang utamanya, tetapi bakal dilanjutkan lagi kepada crowning moment di tahun depannya lagi kepada si penerus, dan juga begitu pula dengan sashnya. Nah, yang menariknya adalah kesempatan yang didapat oleh si winner ataupun si pemenang ajang ini bakal berkesempatan untuk keliling dunia selama 1 tahun, yang mungkin kunjungannya itu lebih dari 10 kali dalam 1 tahun. Jadi si pemenangnya itu bakal punya kesempatan untuk bisa keliling dunia dengan gratis, naik pesawat bersama Julia Morley, dan juga melaksanakan berbagai proyek sosial yang ada di seluruh dunia. Jika pemenangnya mendapatkan satu buah crown dan juga sash, maka top 3 juga bakal mendapatkan sebuah hadiah yang diapresiasikan kepada pemenang-pemenang yang juara 1, juara 2, juara 3, dan juara berikutnya. Untuk juara 2 bakal mendapatkan sebuah tiara, dan sakralnya adalah ajang MW ini hanya ada satu sash di malam final, dimana pemenang hanya menggunakan satu sash, sedangkan yang lain bakal dikasih tiara. Jadi kayak juara 1, juara 2, juara 3 bakal mendapatkan satu buah crown kecil. Nah, ada penghargaan lain terhadap teman-teman semua yang memiliki placement tertinggi di benuanya. Jadi ada MW Continental namanya, itu kayak per benua gitu. Jadi Asia ada MW Continentalnya, Eropa ada, kemudian Amerika ada, dan juga Asia Afrika ada, dan berbagai benua yang ada di dunia. Si MW benua ini yang bakal mendapatkan sash juga yang bertuliskan itu nama-nama benua di selempangnya itu, dan akhirnya tugasnya adalah menyambut dan juga menemani si pemenang itu keliling benua-benua ketika berkunjung ke benua tersebut. Misalnya si pemenangnya itu bakal berkunjung ke Eropa, jadi MW Eropa juga bakal menemani si pemenangnya untuk bisa melaksanakan proyek sosial di negara dan juga benuanya itu. Selain penghargaan terhadap pemenang benua, MW Organization juga bakal memberikan penghargaan kepada pemenang Beauty with Purpose. Jadi pemenang Beauty with Purpose ini tergantung kepada proyek sosial yang diajukan oleh semua finalis kepada MWO atau Miss World Organization. Jadi pemenangnya itu tidak tentu, boleh ada 1, 2, sampai 5 orang pemenang dari berbagai dunia, tergantung kepada proyeknya bagus ataupun bermanfaat atau enggak kepada sesama. Nah, yang menjadi sakralnya adalah saat crowning moment. Pemenang dari ajang ini bakal duduk di singgahsana ibarat ratu-ratu Inggris gitu. Jadi kayak memang mencirikan sekali, dari tahun ke tahun itu pemenangnya bakal duduk sebelum dipakaikan crown di atas kepala mereka. Oke, untuk MWO kita sudah bahas, kita lanjut ke ajang yang kedua. Ajang famous in the universe, yaitu Miss Universe.
Pemenang ajang ini cukup sangat-sangat confident dan juga memiliki keberuntungan yang sangat luar biasa. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena title yang didapatnya itu bakal dibawa seumur hidup, Miss Universe. Dan ini bakal berkelanjutan dan juga untuk bisa mengendorse dirinya itu bisa mendapatkan banyak pundi-pundi dari berbagai kalangan di dunia. Pemenang dari ajang ini bakal mendapatkan 1 buah crown dari AMUO dan 3 buah selempang tuh. Menurut informasi 3 buah selempang itu warnanya kalau nggak salah itu ada silver, ada hitam, ada merah ya. Itu merupakan sebuah simbol yang ketika ada kunjungan-kunjungan tertentu tuh, misalnya kayak silver digunakan ketika ada kunjungan crowning moment di negara-negara yang mengikuti ajang MUO ini. Nah, informasinya bahwa crown dan juga sash ini tidak menjadi hak milik dari pemenang dan bakal diteruskan kepada si penerusnya itu lagi di tahun ke tahun. Si pemenang utama juga mendapatkan 1 buah buket bunga yang sangat spesial, kemudian mendapatkan uang tunai dan juga mendapatkan sebuah kesempatan untuk tinggal di New York City dan di Amerika Serikat selama 1 tahun. Beruntung kan ya? Sama seperti MW, MU juga bakal keliling dunia untuk bisa mengkampanyekan dan juga mengunjungi negara-negara yang bakal dikunjunginya selama 1 tahun. Jadi kayak memang ada kesempatan emas untuk keliling dunia dengan secara gratis. Untuk runner up dan juga juara-juara yang lain itu sebenarnya agak berbeda-beda. Jadi ada tahun-tahun yang dimana mereka itu menempatkan top 5 dan juga ada tahun-tahun yang menempatkan top 3. So untuk hadiah yang juara 2, juara 3 itu tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi mereka juga mendapatkan bunga sebagai simbolis di malam final. Kemudian juga mereka bakal mendapatkan tunjangan dan uang yang diberikan melalui rekening masing-masing. Nah, sumbernya adalah top 10 juga mendapatkan hadiah dan top 15 juga mendapatkan hadiah dan tentunya mendapatkan hadiah dari sponsor berupa dress dan juga berupa beberapa sponsor dari sponsor yang mengikat gitu. Jadi mereka yang masuk ke dalam 15 besar bakal bisa membawa pulang sepatu dan juga gaun yang diberikan oleh si sponsor yang mendukung acara tersebut. By the way, sebelum MUO itu dipegang oleh IMG, itu ada kategori yang memang diprioritaskan kepada teman-teman yang memenangkan beberapa award lainnya, misalnya Best National Costume dan juga beberapa award misalnya kayak ratu persahabatan gitu, kayak ada atribut-atribut yang bakal dikasih hadiahnya berupa piala dan juga beberapa uang tunai. Nah, untuk informasinya juga bahwa untuk national costume itu setiap tahunnya pasti diadakan dan 1 tahun setiap kali diadakan event ini bakal diumumkan 1 pemenang dari Best National Costume yang bakal menjadi simbolis untuk bisa dipromosikan kepada teman-teman yang ada di seluruh dunia. Oke, jika ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di komentar bagaimana perolehan dan juga award yang diterima oleh pemenang ajang kecantikan yang ada di MU ini. Next, kita bakal lanjut ke ajang yang ketiga, yaitu MEO, atau Miss International Organization. Nah, ini tuh ajang yang memang sekelas pakemnya Jepang banget, tapi mendapatkan hadiah yang nggak tanggung-tanggung. Dan slogannya itu Beauty Pageant, dan merupakan sebuah ajang yang mungkin kalau kita pandang bukan ajang yang dipilih untuk menjalankan tugas MEO, ya kan? Tetapi kayak sebuah lomba kompetisi yang diberikan hadiah untuk si pemenangnya itu. So, si pemenangnya bakal mendapatkan 1 buah crown dan juga 1 buah sash. Kemudian 1 buah jubah warna putih di malam final, dan kemarin-kemarin itu ada yang mendapatkan tongkat ajaib gitu dari versi Jepang. Dan nggak lupa, pemenang juga mendapatkan 1 buah piala yang kayak kaca-kaca gitu, kayak kayak diamond gitu. Nah, yang menjadi informasi bahwa si Mikimoto Crown yang mendapatkan di malam final itu yang berwarna merah yang kayak di gambar ini nih, tidak menjadi milik dari si pemenangnya itu dan tidak bisa dibawa keluar dari Jepang, alias hanya ditaruh di Jepang dan dipakai pada waktu-waktu tertentu. Kabarnya si Mikimoto Crown ini juga punya replika yang bakal dipakai ketika si queen-nya itu bertugas. Akan tetapi biasanya queen-queen yang memang bisa dipercaya akan memakai crown ini untuk bisa melaksanakan tugas. Misalnya kayak Kevin Liliana yang berkunjung ke Indonesia dan merupakan berasal dari Indonesia, itu memakai crown asli ketika datang ke Indonesia dan pada saat homecoming. Untuk informasinya juga bahwa crown ini tidak menjadi hak milik dari pemenang dan hanya hak milik itu selempang yang bertuliskan Miss International dan juga tahun dimana mereka itu menang. Yang menjadi keunikan lainnya adalah si pemenang ini bakal mendapatkan 50% dari total hadiah di awal pemenangan dan juga 50% di akhir pemenangan. Artinya ketika awal terpilih itu bakal dikasih 50%. Kayak misalnya itu ada 100 juta, 50 juta di awal, 50 juta di akhir. Itu misalnya ya, bukan nominal sebenarnya. Hal ini tuh kayak sebuah jaminan biar si pemenangnya itu nggak lari dari tugas yang bakal diembankan kepada Miss International Organization. Nah, bagaimana dengan top 5? Top 5 juga bakal mendapatkan kesamarataan
derajatnya hanya saja lebih kecil dari si pemenang utama. Top 5 bakal mendapatkan satu buah crown tiara masing-masing tuh kayak dicepok di atas kepalanya itu, dan mendapatkan satu buah sash masing-masing. Nah, untuk selempangnya itu menjadi hak milik dari peserta semua karena ada bertuliskan nama tahun di selempangnya itu, akan tetapi untuk crown bakal dilanjutkan kembali kepada si penerus-penerus selanjutnya. Si pemenang top 5 ini juga bakal mendapatkan banyak sekali hadiah dari sponsor berupa piala, kemudian uang tunai dan juga berbagai kesempatan. Dan yang penting adalah teman-teman yang tergabung dalam top 5 ini bakal tinggal 1 minggu setelah crowning di Jepang untuk melihat dan juga mendatangi sponsor-sponsor dari MIO. Nah, kalau untuk kategorinya adalah si MIO juga mengadakan pemenangan terhadap Best National Costume dan juga Best Dresser, Best Dresser, kayak pemenangan gaun terbaik di malam finalnya itu ada beberapa best lainnya yang best lah pokoknya. Oke, yang ketiga sudah kita bahas, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam yang keempat, 4 besar. Lanjut. Di posisi keempat itu kita kategorikan sebagai Miss Supranational atau MSO. MSO ini juga tergolong unik dalam memberikan hadiah kepada si pemenangnya itu. Artinya, si pemenang yang udah terpilih tidak menetap di Polandia, akan tetapi setelah crowning, di malam crowning, maka mereka bakal pulang kembali ke negaranya masing-masing setelah mendapatkan hadiah berikut ini. Hadiah yang didapat itu berupa satu buah crown kristal yang berwarna agak silver ke biru-biruan, satu buah selempang dan juga satu buah buket, dan serta papan kayak label jumlah uang yang bakal didapat di malam pemenang. Jadi kalau misalnya ada MW, MU dan juga MI yang dikasih uangnya itu tidak diketahui nominalnya berapa, maka MSO memberikan label secara jelas kepada pemenangnya berapa jumlah uang yang didapat oleh si pemenangnya itu. Nah, crown dan juga selempang tidak menjadi hak milik dari peserta dan hanya saja uang serta hadiahnya yang didapat dari sponsor itu yang bakal menjadi milik dari si pemenang ajang ini. Untuk top 5-nya juga bakal mendapatkan tiara kecil sebagai hadiah dan juga lambang penghargaan kepada si pemenang-pemenang top 5 baik juara 2, juara 3, juara 4, juara 5 yang bakal dibawa pulang ke negaranya masing-masing. Untuk MSO kita udah bahas dan sedikit lebih pendek ya. Nanti kita bakal bahas kok tentang bagaimana bentuk crown dan juga harga crown yang terdapat di 6 ajang beauty pageant di seluruh dunia. Jika kalian setuju, klik komen di bawah ya. Selanjutnya ada sebuah ajang yang paling glamor di dunia yaitu MGI. Siapa sih yang nggak tahu MGI atau Miss Grand International? Setelah kemenangan Ariska yang pada tahun 2016, nama MGI itu menggaung di seluruh Indonesia. Ya nggak sih? Seperti yang aku katakan di video di atas ini nih, MGI merupakan sebuah ajang baru dan memiliki banyak sekali progres perkembangan dan juga penyukaan terhadap pageant lover di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan hadiahnya? Hadiahnya pemenang utama bakal mendapatkan satu buah golden crown yang di-upgrade selama 2 tahun atau 3 tahun sekali itu untuk bisa dipakai pada malam final pada saat crowning moment. Nah, si pemenang juga mendapatkan satu buah selempang yang kayak perpaduan selempang MW dan juga MU, dan mendapatkan hadiah uang tunai yang tidak secara langsung diberi tapi di belakangnya bakal dikasih kok. Nah, si pemenang utama juga mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa tinggal di Bangkok selama 1 tahun untuk menemani Mr. Nawat, seorang presiden dari Miss Grand International, agar bisa mengkampanyekan Stop the War and Violence di seluruh dunia. Nah, untuk pemenang juara 2, juara 3, 4, 5, dan 6, mereka bakal mendapatkan piala dan juga ada penghargaan terhadap Best National Costume setiap tahunnya dan juga Best Fun Vote dan berbagai jenis penghargaan lainnya yang didapat di ajang MGI ini. Uniknya adalah si pemenang ini tidak akan langsung melepas crownnya di saat mengcrowning penerusnya. Artinya setelah melepaskan crownnya di malam final, mereka bakal dipakein crown yang lebih kecil dari ukuran aslinya, dan ini tuh bakal bertahan selama 1 tahun ke depan dan kemudian dilanjutkan lagi kepada si pemenangnya yang bakal lengser di tahun depan. Oke, kita lanjut ke ajang yang terakhir yaitu Miss Earth, Save the World in the Earth. Kalian jangan ketawa kalau aku bilang ME ya, karena ini ajang yang sangat spektakuler karena menjaga isu lingkungan yang ada di Philippines, the power of pageant in the world. Seperti yang aku katakan di atas ini nih di video ini, maka Filipina menjadi negara yang sangat menghargai pageant. Dan gak heran kalau misalnya ajang yang dimiliki oleh negara ini juga memberikan banyak penghargaan kepada si pemenangnya. Salah satunya adalah Crown Legend yang tidak pernah diganti dari tahun pertama mulai berdirinya sampai dengan sekarang. Jadi kayak Miss World gitu, jadi kayak nggak pernah diganti. Khususnya itu kalau misalnya crownnya itu terdiri dari berbagai macam batu-batu yang dikumpulkan dari seluruh dunia untuk dikumpulkan dan hasil sumbangan dari teman-teman yang join ajang ini tuh. Jika kalian tertarik dengan apa yang ada aku bahas tentang crown, komen di bawah, aku bakal bahas nanti di video selanjutnya ya tentang harga dan juga bentuk crown dari ajang masing-masing di seluruh dunia. Nah, yang menjadi
hal unik dari ajang ini adalah teman-teman yang mendapatkan banyak medali bakal tidak bisa diprediksi untuk bisa mendapatkan placement di malam final. Jadi percuma kalau setiap kompetisi itu bakal dikasih medali untuk kemenangan. Jadi kalau misal malam final itu nggak masuk, ya jangan bersedih hati ya guys. Nah, ajang ini tuh sebenarnya bagus banget untuk isu lingkungan karena memang mengisukan tentang penjagaan bumi dan juga isu-isu yang kayak global warming, kemudian isu-isu lingkungan yang berbasis iklim lainnya. Jadi nggak heran kalau misalnya pemenang-pemenangnya itu berasal dari orang-orang yang memang terpilih untuk mengadvokasikan berbagai titel yang didapatnya. Misalnya untuk juara 1 itu ada logo misalnya selempangnya, kemudian juara 2 ada Miss Earth Water. Pokoknya ada elemen-elemen yang bakal dikasih di selempangnya sebagai penghargaan kepada teman-teman yang menang di top 5 ataupun top-top lainnya. Nah, jika kalian tahu tentang informasi lebih lanjut tentang bagaimana penghargaan kepada beauty pageant in the world, silahkan komen di bawah dan juga berikan komentar teman-teman ya. Cukup sekian kita bahas hari ini. Kita bakal bahas lagi nanti tentang bagaimana perjuangan pejuang pageant di seluruh dunia yang bakal aku buat videonya ke depan. Jika kalian setuju, jangan lupa untuk terus memberikan like, komen, share, dan juga subscribe channel ini biar bisa berkembang menjadi channel lebih edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah dunia tidak ada apa-apa.